Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami Tuhan. Anak-anak yang berumur saat ini, kami selalu menjadi hadirat, kami selalu karena kami selalu cinta Tuhan, karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, sehingga kami berada di tempat ini. Hidup kami selalu memuji menyembah Engkau. Karena itu semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, kasih tak akan pernah berubah. Kasih-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Kami selalu beribadah hari ini dari awal sampai akhir Tuhan. Berarti kami semua yang berada di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih kami selalu dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan pujikan satu puji. Haleluya, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam
Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan. Yang siap memuji Tuhan katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, saat ini tidak datang lagi di hadapan Tuhan. Saat ini ku datang lagi ya. Padamu Tuhan, dengan hidupku kuatkan namamu, kuatkan tanganku, puji namamu. Yesus, ku serahkan Tuhan hari-hari telah ku lalui. Bersama siapa? Oh, amin. Ya haleluya. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, berikanku haleluya, haleluya. Sorak bersama, namamu saat ini ku datang. Pada siapa? Katakan pada siapa? Oh, amin. Kuatlah tanganku, katakan Yesus. Hari-hari telah ku lalui. Katakan saudara, bersama siapa? Bersama Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, bawa segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak bersama, haleluya. Glory God, haleluya, haleluya. Sorak bersama, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita.
Haleluya. Siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-Mu yang sudah Tuhan urapi. Tuhan urapan Roh Kudus. Hanya Tuhan yang selalu memberikan. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal menolong. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala berkat tak mampu dalam Dia yang kekuatan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu dengan situasi keadaan yang mungkin agak berbeda karena saya sedang merekam khotbah hari ini di atas mobil. Dan biarlah Tuhan bukan membuat kita tidak bersemangat, tetapi biarlah kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita perlu tahu bahwa dengan situasi keadaan yang semakin hari kita lihat banyak orang bertumbangan karena COVID-19. Tetapi bukan berarti terus kita menjadi patah semangat, tetapi hendaklah kita juga memiliki keyakinan yang teguh. Dan mungkin hari ini khotbah yang akan saya sampaikan, mungkin ayatnya menjadi ayat yang mungkin berulang, tetapi setidaknya akan mengingatkan kita, menyadarkan kita supaya kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada buat kita dan memberi yang terbaik dan punya perencanaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita akan baca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kalau kita mau melihat ayat ini, sekali lagi saya jelaskan, dimulai dengan kata kita tahu sekarang, menunjukkan bahwa kita sebelumnya tidak pernah tahu. Apa yang kita alami hari-hari ini kita tidak pernah tahu kenapa COVID ini harus terjadi. Tetapi ada banyak hal yang akan kita bisa ceritakan, bahkan ada yang bersaksi melalui situasi keadaan ini menjadi berkat buat kami. Tetapi ada juga yang berkata melalui situasi ini kenapa Tuhan izinkan sehingga saya harus mengalami banyak hal, di PHK, dirumahkan dan sebagainya. Tetapi kita perlu tahu pasti Tuhan punya hal yang luar biasa. Ketika kita melewati semuanya dan juga banyak orang bersaksi, setelah saya di PHK Pak, ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada pekerjaan yang baru yang saya harus lakukan dan ini menjadi berkat bagi keluarga saya. Dan ada banyak hal, bahkan ada yang stres, bahkan meninggal. Hal ini menunjukkan kembali kepada respon kembali manusia itu tersebut. Tetapi kalau kita lihat dari Roma 8 ayat 28 menjelaskan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Dalam kata turut bekerja menunjukkan bersinergi. Allah melakukan bagian, kita melakukan bagian kita, Allah melakukan bagiannya. Kenapa kok bisa begitu? Ada dua hal yang saya ingatkan lagi. Yang pertama, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menunjukkan apa? Berarti kita harus tahu bahwa apakah kita sudah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita lihat hal perencanaan, kita bisa melihat bahwa apa? Supaya kita sadar hanya orang yang bertanggung jawablah punya perencanaan sesuatu yang terbaik buat orang yang direncanakan dalam kehidupannya. Jaminannya yaitu siapa? Anak-anaknya. Hubungan antara bapak dan anak.
Dalam Injil Yohanes pasal 1 dijelaskan barang siapa percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Berarti apa? Ada satu kepastian hubungan yang erat yang perlu kita terus bangun. Di sini menunjukkan supaya kita sadar bahwa apa? Dengan membangun hubungan dengan Tuhan yang erat, kita akan mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mengerti, kita akan bisa percaya, yakin. Karena apa? Ada hubungan. Makanya kata jada itu artinya mengenal. Mengenal secara progresif. Pengenalan secara progresif seperti membangun hubungan suami istri. Sekali lagi saya katakan, orang tidak akan pernah mau dinikahi kalau dia tidak betul-betul kenal. Menunjukkan bahwa dia harus kenal. Kalau dia kenal berarti dia ngerti. Semakin dekat, semakin erat, semakin dekat, semakin erat. Akhirnya apa? Ada rasa kepercayaan yang terus-menerus dibangun. Sehingga terjadi ajaran pernikahan. Dalam pernikahan terus dibangun. Sampai apa? Sampai tua, karena percaya bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Ini yang benar. Jadi setidaknya kita bisa tahu kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan ngerti mana Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu bagi dia yang mengasihi. Orang mengasihi itu harus mengenal. Saya ulangi lagi apa yang tadi di poin pertama. Kenal hubungan tadi antara bapak dan anak. Kenal, tahu, sehingga dia bisa percaya. Dia bisa mengasihi dengan segenap hatinya, dengan tulus. Bahkan saya tadi ulangi, akan terjadi pernikahan kalau dia betul-betul kenal, dia yakin semakin erat, dan dia tahu kelebihan dan kekurangan pasangannya. Demikian kita dengan Tuhan. Erat, intim bersama Tuhan. Jadi sekali lagi ada dua. Yang pertama yaitu bagi dia yang terpanggil, sehingga kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapak. Yang kedua, kita benar-benar kenal siapa dia. Dia Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, kita akan mengerti apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah takut. Kita akan yakin bahwa Tuhan kita luar biasa yang akan menjaga. Apapun yang kau alami hari-hari ini, ingatlah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan kepada dirimu bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Bahwa saya tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lakukan sungguh-sungguh, percaya engkau akan menang sampai akhir hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan akan kerjakan yang luar biasa untuk kau jadi saksi-saksinya Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dalam kasih Tuhan, ayo mari kita datang pada Tuhan, bersungguh-sungguh pada Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan, menjadi pelaku firman. Kita akan melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita naikkan satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
Mungkin selama ini kami seringkali menggerutu, bahkan kadang-kadang seringkali kami panik. Ajari kami untuk tetap percaya. Biarlah kasih-Mu mengalir, karena kami tahu firman-Mu berkata, di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Kami percaya, kami punya Tuhan yang tidak jauh dari kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Kami punya Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Kami percaya Kau selalu memberi yang terbaik buat hidup kami, membuat segala sesuatu indah pada waktunya, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Kau melihat hati kami. Biarlah Kau mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kami yang hadir maupun yang melihat live streaming ini. Terima kasih untuk semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, saya akan bacakan pengumuman. Jadi Bapak Ibu selama tadi saya sempat ditanya sama Pak Satpam di sana, Pak, kapan ini? Tak pikir ini COVID test ya kan gitu. Apa Pak maksudnya Pak? Ternyata sudah kangen ada bakti sosial pengobatan gratis saudara. Kapan? Tak bilang dokternya yang nggak berani, kita ini berani aja. Dokternya masih PSBB ya Pak. Nanti akan tiba saatnya saya beritahu. Saya ingin tahu, tidak apa-apa kalau mau tes saya alatnya, tidak harus nunggu acara itu aja. Ya, jadi doakan biar semuanya cepat berlalu ya, supaya kita bisa mengadakan kegiatan lagi. Rupanya ada yang sudah menunggu-nunggu saudara, untuk kita boleh melakukan sesuatu yang baik, ya. Jadi puji Tuhan kalau kita, puji Tuhan kita sudah membawa, bisa dipercaya Tuhan untuk membawa dampak bagi sekeliling kita. Mari kita tetap bersemangat, lakukan bagian kita. Ini saatnya saudara, kita mulai memperkuat keimanan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nanti ada waktunya juga, kan semuanya ada waktunya kan, kita pengkorban. Ada waktunya nanti kita juga berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk sementara ini ibadah masih tetap seperti ini, ya offline, tapi juga ada live streaming yang Bapak Ibu bisa lihat di Facebook Rumah Pemulihan, di Instagram Rumah Pemulihan. Kalau bisa buka Instagram, di like ya, supaya bisa jalan. Goalnya nanti bisa punya H2O TV gitu. Jadi Anda Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Sehingga bisa dilihat siaran ulang atau siaran tunda di akun YouTube Rumah Pemulihan House of Healing H2O. Apabila ingin memberikan persepuluhan bisa langsung ke sana atau bisa disalurkan ke rekening BRI atas nama GB House of Healing. Untuk persembahan bisa di kota atau juga mungkin nggak sempat di rekening ini. Ya, oke. Mari kita akan baca pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, hidup kami, jadikan Allahku
akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Dengan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan mengantar kami sampai di rumah kami dengan selamat. Baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, lawat negeri kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan dengan situasi keadaan ini. Dan Tuhan, lalukan dari orang-orang yang hendak merongrong ya Tuhan kedaulatan NKRI. Biarlah Tuhan nyatakan, gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan, sadarkan mereka bahwa kembali lagi ini adalah milik bersama. Tuhan, pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, wakil semua staf, menteri, pejabat tertinggi hingga yang terendah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan dan takut akan Kau, supaya mereka boleh bergerak maju melakukan sesuatu hal yang benar sesuai dengan kehendak-Mu untuk negeri kami. Pulihkan pemulihan untuk bangsa kami, pemulihan untuk ekonomi, pemulihan untuk segala bidang yang ada di negeri kami ya Tuhan. Terutama anak Tuhan yang duduk di eksekutif, legislatif, yudikatif, pakai mereka, sadarkan mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam minggu-minggu ini mereka juga melakukan aktivitas ibadah mereka. Tuhan, lawatan-Mu buat ibadah mereka, lawatan-Mu dalam setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati mereka, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, melihat kuasa-Mu, pembelaan-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka akan selalu bangga mengucap syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk tempat ini untuk memfasilitasi kami untuk kami bisa beribadah. Tuhan, berkati kehidupan rumah tangganya, istri, anak dan cucunya, kekuatan, kesehatan Tuhan nyatakan. Juga pegawai yang ada di tempat ini Tuhan, berkati supaya Tuhan mereka juga merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk pekerjaannya semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di RW 14, RW 15, berkati mereka semuanya juga supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Di mana ada gereja menjadi berkat, di mana ada gereja benar-benar hadirat-Mu nyata, mereka boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka boleh melihat sampai waktunya Tuhan panggil untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-Mu Tuhan di gereja ini, rancangan-Mu Tuhan, campuran kami hanya menyerahkan semuanya karena visi misi adalah datang daripada-Mu untuk kami boleh melakukan sesuatu yang baik, yang terbaik dalam hidup kami, untuk benar-benar gereja ini menjadi mercusuar, gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk kalau Tuhan percayakan bagi kota Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu sebagai tanda kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Sekarang terimalah dan